Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Alhamdulillah. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai pengertian sejarah, kemudian konsep manusia, ruang waktu dalam sejarah, dan yang terakhir yaitu cara berpikir sejarah, yaitu ada kronologis, diakronik, dan sinkronik. Nah, untuk pengertian sejarah akan dijelaskan oleh Ibu. Sebelum kita mempelajari peristiwa masa lalu dan belajar dari sejarah, kita harus mengetahui apa arti dari sejarah itu sendiri. Nah, sejarah itu berasal dari bahasa Arab, yakni sejaratun, yang artinya pohon. Nah, bentuk pohon ini kemudian dihubungkan dengan skema dari silsilah keluarga raja dari dinasti tertentu. Nah, kata syajaratun ini kemudian diserap dalam bahasa Melayu dengan penyebutannya berubah menjadi syajarah, dan bahasa Indonesia menyebutnya dengan sejarah. Nah, kata sejarah di sini masih dalam arti yang semula, yaitu silsilah atau keturunan. Kemudian ada pula beberapa para ahli yang menyebutkan atau mendefinisikan arti sejarah itu sendiri. Nah, Herodotus mendefinisikan sejarah bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan dengan tujuan yang pasti, melainkan bergerak melingkar yang tinggi dan rendahnya lingkaran disebabkan oleh keadaan manusia itu sendiri. Para ahli yang kedua yaitu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ini mendefinisikan bahwa sejarah adalah sebagai catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab dan akibatnya. Dan yang terakhir ada Muhammad Ali. Muhammad Ali mendefinisikan sejarah ini sebagai keseluruhan perubahan, kejadian, peristiwa, dan kenyataan yang memang benar-benar terjadi di sekitar kita. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Jika kita kembali mendefinisikan atau membaca definisi-definisi ini tentang sejarah, terdapat 3 unsur yang penting, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Dalam semua peristiwa atau kejadian, manusia adalah pelaku dari semuanya. Peran manusia ini sangat penting karena peran manusia ini sangat penting dalam menentukan setiap peristiwa, sehingga setiap kajian tentang peristiwa akan selalu melibatkan manusia di dalamnya. Peristiwa ataupun kejadian dari masa lalu berlangsung dalam batasan ruang dan waktu. Unsur ruang yang menjadi tempat terjadinya peristiwa akan memberikan gambaran jelas kepada kita bahwa peristiwa itu memang ada dan nyata. Adapun waktu akan menjadi batasan temporal dari setiap peristiwa yang telah terjadi atau perjalanan hidup manusia. Sejarah manusia tidak dapat terlepas dari waktu. Hal tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dalam uraian tentang konsep diakronik dalam sejarah. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai cara berpikir sejarah. Yang pertama ada cara berpikir kronologis dalam sejarah yang akan dibacakan oleh Saudari Adila. Coba Saudari Adila hadir. Hadir, Bu. Cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. Dalam sejarah dikenal istilah kronologi, yang secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronos dan logos. Hal ini sama dengan pengertian sebelumnya bahwa kronos adalah waktu, sedangkan logos adalah uraian atau ilmu. Jadi, kronologis adalah ilmu tentang waktu yang membantu untuk menyusun peristiwa atau kejadian-kejadian sejarah sesuai urutan waktu terjadinya. Peristiwa sejarah diawali sejak keberadaan manusia di muka bumi. Untuk itu, diperlukan adanya pembagian waktu dalam sejarah yang dapat ditinjau dari berbagai aspek. Sejarah mengajarkan kepada kita cara berpikir kronologis, yaitu berpikir secara runtut, teratur, dan berkesinambungan.
Konsep kronologis akan memberikan kepada kita gambaran yang utuh tentang peristiwa atau perjalanan sejarah dari tinjauan aspek tertentu. Tujuannya agar kita dapat dengan mudah menarik manfaat dan makna dari hubungan antar peristiwa yang terjadi. Adapun dalam kehidupan sehari-hari, konsep berpikir kronologis ini sangat diperlukan jika kita ingin memecahkan masalah. Tanpa berpikir secara runtut dan berkesinambungan, dalam mengidentifikasi suatu permasalahan, kita akan kesulitan menemukan solusi yang tepat. Nah, iya baik. Kemudian ada cara berpikir diakronik yang akan dibacakan oleh saudari Lelik. Coba dibaca. Lelik hadir. Hadir Ibu. Cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah. Itu secara etimologis, kata diakronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia dan kronos. Dia mempunyai arti melihat, melampaui atau melalui, sedangkan kronos berarti waktu. Jadi diakronik berarti suatu yang melintas, melalui, dan melampaui dalam batasan waktu. Jika dikaitkan dengan sejarah, sesuatu yang dapat melintas, melalui, atau melampaui tersebut adalah peristiwa atau kejadian sebagaimana telah kita ketahui bahwa sejarah merupakan kumpulan peristiwa. Setiap peristiwa yang terjadi melalui batasan oleh waktu. Cara berpikir diakronik akan mengajarkan kepada kita untuk lebih teliti dalam mengamati gejala atau fenomena tertentu terhadap peristiwa atau kejadian pada waktu yang tertentu. Iya, baik. Dan yang terakhir ada cara berpikir sinkronik yang akan dibacakan oleh saudari Silmi. Coba dibacakan ya. Hadir Silmi. Hadir Ibu. Cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah. Kata sinkronik berasal dari bahasa Yunani yaitu sin yang berarti dengan dan kronos yang berarti waktu. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkronik diartikan sebagai segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Kajian sejarah secara sinkronik artinya mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu secara mendalam. Lebih lengkapnya dapat dijelaskan bahwa konsep sinkronik dalam sejarah adalah cara mempelajari atau mengkaji pola-pola, gejala, dan karakter dari sebuah peristiwa sejarah pada masa tertentu. Iya, baik anak-anak, akan Ibu simpulkan ya. Jadi, pada pertemuan hari ini kita itu membahas mengenai pengertian sejarah, kemudian konsep manusia, ruang dan waktu dalam sejarah, dan yang terakhir ada cara berpikir kronologis, diakronik, dan sinkronik dalam mempelajari sejarah. Coba ada yang bisa mencontohkan konsep berpikir kronologis itu seperti apa? Ya sudah, coba akan Ibu coba jelaskan ya. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep berpikir kronologis ini sangat diperlukan jika kita ingin memecahkan suatu masalah tanpa berpikir secara runtut dan berkesinambungan dalam mengidentifikasi suatu permasalahan, kita akan kesulitan menemukan solusi yang tepat. Nah, cara berpikir kronologis ini dapat mempermudah kita dalam melakukan rekonstruksi terhadap semua peristiwa masa lalu dengan tepat. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Tidak sudah ada, dipahami, Bu. Sudah dipahami. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Jangan lupa anak-anak jaga kesehatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.